Assalamualaikum, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya Shirley Janadina dari D3 Akuntansi. Saya sangat berterima kasih kepada Kaprodi sekaligus dosen pembimbing Ibu Dr. Rina Yulia Sutiasmara atas bimbingan yang saat ini. Dan terima kasih pula kepada Bapak atau Ibu penguji yang telah hadir hari ini, serta kawan-kawan yang saya cintai. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan tugas akhir dari magang yang saya lakukan di Sunda Motor dengan judul Prosedur Pencatatan Persediaan Barang Masuk dan Keluar dengan Metode FIFO. Sebelumnya saya akan membahas beberapa garis besar yang akan saya presentasikan. Yang pertama, latar belakang, bagaimana dengan pemilihan tempat dan kenapa dilaksanakan tersebut. Yang kedua, teori tentang persediaan Sunda Motor. Yang ketiga, tentang magang, bagaimana sejarah maupun pelaksanaannya. Dan yang terakhir, simpulan dan saran bagaimana pemecahan masalah yang akan saya lakukan. Yang selanjutnya, apa yang melatar belakangi saya untuk melakukan kegiatan magang? Pada dasarnya, salah satu sumber daya di dalam perusahaan adalah persediaan. Persediaan merupakan salah satu aset terbesar yang ada di perusahaan dalam seluruh aktivanya. Persediaan barang dagang ini merupakan aktiva yang paling aktif perputarannya dalam sebuah perusahaan dagang karena secara terus-menerus terjadi transaksi pembelian dan penjualan atas barang tersebut. Oleh karenanya, persediaan memerlukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan yang baik agar tidak terjadi kekurangan persediaan yang dapat mengakibatkan aktivitas perusahaan tersebut terganggu. Pertama, pemilihan tempat, yakni di Sunda Motor. Yang kedua, bidang kerja yang ditawarkan oleh Sunda Motor adalah auditing, akuntansi dan keuangan, persediaan, dan pergudangan. Yang ketiga, bidang ilmu yang sesuai dengan bidang kerja yang saya lakukan, yakni audit dan akuntansi. Untuk akuntansi ada hubungan dengan mata kuliah yang dipelajari seperti pengantar akuntansi 1 dan 2 dan akuntansi biaya. Yang selanjutnya yang keempat, tujuan magang, yakni meningkatkan kemampuan interpersonal atau soft skill dan hard skill dalam memenuhi tuntutan persaingan dalam dunia kerja dan melatih kemampuan dalam memperoleh pengalaman kerja. Yang kelima, tujuan penulisan, yakni mengaktualisasikan pengalaman dengan konsep teori yang telah diserap selama perkuliahan sebagai referensi dalam pembuatan karya tulis dan salah satu syarat mendapatkan gelar ahli media. Teori persediaan yang saya bagi ke dalam dua bagian, yakni tinjauan teori dan tinjauan pokok. Secara umum, persediaan adalah barang yang dimiliki perusahaan untuk dijual kembali atau dimanfaatkan oleh perusahaan itu sendiri. Untuk tinjauan teori, pengertian persediaan yakni menurut Ikatan Akuntansi Keuangan PSAK nomor 14 paragraf 5, persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi untuk penjualan, atau dalam berbentuk bahan, atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Dari teori pengertian persediaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa persediaan adalah barang-barang yang dimiliki perusahaan untuk dijual atau diolah kembali. Persediaan juga merupakan aktiva lancar terbesar dalam perusahaan dagang maupun manufaktur. Jenis persediaan menurut Sumarso dibagi menjadi 3, yakni persediaan barang dagang, persediaan manufaktur, dan persediaan rupa-rupa. Untuk persediaan manufaktur, persediaannya terdiri dari persediaan bahan baku, bahan penolong, barang dalam proses, dan barang jadi. Yang selanjutnya, sistem pencatatan menurut Mulyadi. Sistem pencatatan persediaan ada 2 macam pencatatan biaya bahan baku yang dipakai dalam produksi, yakni metode mutasi persediaan atau perpetual inventory method dan metode persediaan fisik atau physical inventory method. Selanjutnya, yang terakhir ada metode penilaian. Menurut Mulyadi ada tiga metode. Ini yang pertama, metode FIFO atau first in first out, yang kedua metode rata-rata atau average, dan yang terakhir ada metode identifikasi khusus. Selanjutnya ada tinjauan pokok. Untuk tinjauan pokok ini, jenis persediaan yang digunakan pada Sunda Motor yakni jenis persediaan barang dagang. Yang pertama, dibagi menjadi head unit atau tape, yang kedua speaker atau audio, yang ketiga jet karpet, kaca film, dan aksesoris. Selanjutnya, sistem pencatatan yang dilakukan pada Sunda Motor yakni pencatatan secara perpetual dengan metode penilaian dengan menggunakan metode FIFO atau first in first out dan melakukan penyajian persediaan pada laporan keuangan dilaporkan pada neraca dengan berdasarkan pencatatan FOB destination dan ketentuan dalam sistem akuntansinya ini dibagi menjadi 2, yakni bagian akuntansi dan bagian gudang. Selanjutnya, gambaran tentang perusahaan, yakni yang pertama sejarah umum. Sunda Motor didirikan pada tahun 1986 oleh pendirinya Bapak Teddy Supiyadi dengan visi menjadikan pilihan utama mitra audio dan aksesoris nomor 1 di Indonesia dan visi mempromosikan audio dan aksesoris mobil untuk kehidupan yang lebih baik. Sunda Motor memiliki beberapa brand advocate yang merupakan pelanggan yang dapat memberikan evaluasi yang sangat baik untuk perusahaan. Perusahaan ini pula sudah memiliki merek untuk brand ambassador tersendiri, yakni Brudo, Hero, dan Esato.
Pemilik yang merupakan seorang influencer dan konsultan audio menambah nilai jual yang dapat dipromosikan kepada pelanggan. Berikut ada struktur organisasi dipimpin oleh Bapak Rizky Purnadi dengan 3 divisinya, yakni dengan Service Advisor, Admin Head, dan Supervisor. Dari ketiga divisi ini dibagi kembali jadi beberapa divisi, yakni dengan Service Counter, Spare Part, Mekanik, Admin Stock, Admin Finance, Admin Faktor, Direct Sales, dan Indirect Sales. Bentuk usaha Sunda Motor adalah usaha yang berbentuk perorangan, yakni jasa dan dagang yang telah terdaftar izin usahanya untuk melayani jasa profesional di bidang audio dan aksesoris mobil. Untuk bidang usaha, Sunda Motor dibagi menjadi 4, yakni jasa pasang, pembelian, jasa beli, dan servis tukar tambah. Untuk jasa pembelian dilakukan ketika pelanggan sudah menjadi pelanggan tetap dan biasanya membawa barang yang akan dipasang atau diinstalasi. Untuk pembelian, barang tersebut biasanya hanya dijual secara lepas dan hanya memiliki garansi produk saja. Dan jasa beli, jasa pemasangan serta pembelian barang ini, pelanggan membeli barang secara langsung pada Sunda Motor, baik secara offline maupun online, lalu melakukan jasa pemasangannya dilakukan di Sunda Motor. Dan yang terakhir, servis tukar tambah, biasanya barang-barang ini dibeli langsung pada Sunda Motor dengan memberikan bukti invoice secara langsung. Lalu, dalam bidang usaha ini, biasanya omset yang didapat dalam 1 bulan terhadap 3 cabang dan 1 kantor pusat biasanya mencapai 1,5 miliar. Untuk perkembangan usahanya, pada tahun 1986 didirikan di Kelapa Gading, lalu berpindah tangan ke anak pertama, Bapak Teddy Setiadi, yakni Bapak Rizky Purnadi pada tahun 2015, lalu pada tahun 2016 pembukaan cabang Bekasi, 2018 pembukaan cabang Tangerang, dan 2020 Februari lalu pembukaan cabang Surabaya. Berikut ada gambar Sunda Motor yang berada di Kelapa Gading, selanjutnya Sunda Motor yang cabang berada di Bekasi, selanjutnya cabang Tangerang, dan yang terakhir cabang di Surabaya. Tujuan unit kerja. Tujuan unit kerja ini dibagi menjadi 3, yakni yang pertama, menciptakan brand advokat, yang kedua, membuat brand ambassador, dan yang terakhir, menjadikan influencer serta konsultan audio. Ruang lingkup unit kerja. Dibagi menjadi 4, yakni owner, service advisor, admin head, dan supervisor. Untuk owner adalah pimpinan, service advisor untuk melayani pelanggan yang akan melakukan service, admin head itu bertanggung jawab atas kelancaran serta keakuratan data, dan supervisor sebagai pengawas proses penjualan hingga pemasangan unit. Untuk hubungan kerja dengan unit lain dibagi menjadi 3. Yang pertama, hubungan kerja antar karyawan, yakni dengan pelaksanaannya stok opnam. Selanjutnya hubungan kerja dengan admin stok, yakni pengisian stok opnam ke dalam aplikasi jurnal ID. Dan yang terakhir, hubungan kerja admin stok dan head admin dengan owner, yakni untuk pelaksanaan pelaporan persediaan akhir bulan. Selanjutnya, pelaksanaan magang dibagi menjadi 2, yakni kegiatan rutin dan kegiatan non-rutin. Untuk kegiatan rutin, yang pertama, sampling kuantitas barang, yakni dilakukan secara harian dengan 5 merek barang tertentu. Selanjutnya, stok opnam barang persediaan, biasanya dilakukan 1 minggu sekali di setiap cabang. Yang ketiga, cek kondisi barang dilakukan bersama dengan stok opnam. Dan yang terakhir, pengecekan transaksi, biasanya dilakukan pada hari selanjutnya setelah transaksi tersebut terjadi. Yang selanjutnya, kegiatan non-rutin. Yang pertama, kunjungan ke cabang. Kunjungan ke cabang biasanya dilakukan secara mingguan atau bulanan. Yang kedua, pengelolaan kas kecil dilakukan secara mingguan. Penjurnalan biaya harian biasanya dilakukan dengan aplikasi jurnal ID. Dan yang keempat, membuat laporan sales. Laporan ini biasanya dilaporkan secara harian, tiap hari Rabu atau hari Sabtu, atau biasanya dilaporkan secara bulanan untuk rekapitulasi laporan keuangan. Selanjutnya ada masalah kebijakan dan operasional. Untuk masalah kebijakan, yang pertama adanya jumlah karyawan yang terlalu sedikit pada bagian office. Yang kedua, pengaturan SOP yang berlaku untuk lingkup unit kerja. Yang terakhir, ada tidak adanya petugas keamanan untuk bagian gudang. Dan untuk masalah operasional, yakni yang pertama penggunaan aplikasi dengan sedikit user, dan yang terakhir adanya lambatnya sarana transportasi untuk transfer barang. Untuk pemecahan masalahnya sendiri, untuk masalah kebijakan, yang pertama, merekrut beberapa karyawan freelance atau magang. Yang kedua, membuat standar SOP dari hal terkecil hingga terbesar untuk segala unit tertentu. Dan yang ketiga, merekrut karyawan khusus untuk menjaga gudang. Untuk pemecahan masalah operasional, yang pertama, update user pada aplikasi jurnal ID. Dan yang terakhir, menyediakan sarana khusus untuk antar barang ke cabang. Yang terakhir, simpulan dan saran. Selama pelaksanaan kegiatan magang di Sunda Motor, saya dapat mengambil beberapa kesimpulan antara lain. Yang pertama, saya memahami prosedur yang dilakukan seorang akuntan dalam melakukan proses persediaan, mulai dari pembelian, penyimpanan barang, stok opnam, hingga penjualan barang tersebut.
serta pelaporan persediaan yang akan dilaporkan pergerakannya setiap akhir bulan. Yang kedua, saya harus bisa beradaptasi dengan pekerjaan seorang akuntan dari yang awalnya belum mengerti dan bekerja dengan lambat, hingga mampu bekerja lebih cepat dengan menggunakan beberapa teknik yang diajarkan oleh admin stok. Dan berikut ada beberapa saran yang saya ajukan terhadap beberapa bagian berkepentingan, yaitu yang pertama, saran untuk penulis selanjutnya. Penulis harus lebih teliti dalam melakukan tugas seorang akuntan karena ketelitian menjadi poin penting dalam melakukan proses pergudangan. Selanjutnya, untuk kampus Universitas Mercu Buana, yakni dibuatnya timeline yang jelas mengenai tanggal-tanggal penting pasca magang, yaitu pada tahap pelaporan dan sidang magang, sehingga mahasiswa dapat mengatur untuk menyelesaikan laporan magang dengan tepat waktu. Dan yang terakhir, saran untuk Sunda Motor. Yang pertama, dalam mengatasi masalah kekurangan karyawan pada Sunda Motor, saya memiliki saran untuk pihak perusahaan supaya segera merekrut karyawan baru atau part-time. Selanjutnya, penggunaan user yang bersamaan sebaiknya dari aplikasi Jurnal ID melakukan update user dengan menambah beberapa user tambahan, sehingga tidak adanya pemakaian user yang bersamaan yang berpotensi data perusahaan bocor. Baik, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Waktu lebih berarti daripada uang. Saya dapat mendapatkan lebih banyak uang, tetapi saya tidak dapat mendapatkan lebih baik waktu. Kurang serta lebih salah kata maupun ucap saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.